Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya sehingga kita boleh dituntun, boleh disertai, sehingga kita boleh ada di minggu pertama di bulan Oktober. Dan pada saat ini kita sebagai warga gereja Masehi Injil Lilin Minahasa, di minggu yang berjalan ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerjaan sorga, Allah yang telah menyatakan kasih karunia di tengah-tengah kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur ketika penyertaan bahkan kebaikan Tuhan boleh kami alami, boleh kami rasakan hingga sampai saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan kami pun Tuhan menyadari dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput dari namanya kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kami mengaku setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Mungkin kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, di tengah-tengah keluarga kami, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Dan kiranya Engkau yang adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, sudi mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu dipulihkan melalui kebenaran firman-Mu, rindu untuk dibekali melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami merendahkan diri memohon kiranya hikmat yang berasal daripada-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi, fokus, kami boleh memahami isi firman-Mu ini Tuhan. Bahkan kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini terdapat dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan ke-24. Di bawah perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit, kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang menelan, engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa arti dari
terbebasnya kita dari penderitaan, dari masalah, pergumulan, sakit penyakit, dan serta semua susah yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pastinya kita semua tentu merindukan pemulihan atas setiap masalah dan gumul yang kita alami. Firman Tuhan saat ini berisi tentang janji pemulihan Allah atas Israel. Dan Nabi Yeremia adalah seorang pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan berita pemulihan atas Israel. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa orang Israel karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan membuat mereka terpisah dari kasih karunia Allah. Orang Israel mengalami kesusahan dan penderitaan yang amat besar. Selama 70 tahun, mereka orang Israel diangkut menuju ke Babel bersama dengan segala harta dan benda mereka. Bacaan kita di saat ini adalah janji pemulihan Allah, kabar pembebasan, kabar sukacita bagi orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah akan membawa dan membebaskan orang-orang Israel terbebas dari perbudakan di Babel dan kembali pulang ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Nubuat itu disampaikan Yeremia dalam ayat yang ke-8. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tenguk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Pemulihan atas kesusahan, penderitaan, dan keteraniayaan dari pembuangan dan bisa kembali ke Yerusalem, itulah hal yang paling dirindukan oleh seluruh orang Israel, dan itulah yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah bagi seluruh orang Israel, menjadi kabar yang mendatangkan pengharapan dan sukacita bagi mereka bahwa Tuhan akan menjadi pembebas mereka dan orang Israel akan menyembah dan mengabdi kepadanya. Dalam penindasan di pembuangan, orang Israel diingatkan untuk tidak gentar dan menjadi takut akan apa yang menimpa mereka, sebab Tuhan Allah datang menolong dan menyelamatkan. Mereka akan kembali pulang dan hidup dengan aman dan tentram di tanah pusaka mereka. Tuhan akan menyertai mereka sebagaimana kesaksian yang tertulis dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Dan dalam ayat yang ke-12 sampai dengan 15 dikatakan orang Israel sama seperti suatu bangsa yang menderita penyakit yang parah, luka yang tidak tersembuhkan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Orang Israel digambarkan sama seperti seorang yang ditinggalkan kekasihnya, dijauhi dan dihindari. Semua karena kesalahan dan pelanggaran mereka.
Tuhan Allah menyampaikan hal ini melalui Nabi Yeremia sebagai sebuah peringatan bahwa segala penderitaan yang mereka alami itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan mereka. Tapi masa penghukuman itu akan berlalu dan Tuhan Allah akan kembali menyatakan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan itu bagi orang Israel. Tuhan Allah akan menolong dan membebaskan orang Israel dari pembuangan dan memulihkan kembali keadaan mereka. Yeremia 30 ayat 17a, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kadangkala kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, pergumulan, rasa sakit, luka, penderitaan. Semua semata-mata untuk memurnikan keyakinan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Lagi pula saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai umat-Nya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Maka oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik dan kasih setia-Nya yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada saat ini bukan karena kemampuan, kehebatan, dan kekuatan kita, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang menolong dan menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kita dan memulihkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membekali kami dalam kami menjalani kehidupan kami di minggu yang berjalan ini. Kiranya kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan ini, sehingga dalam kami menghadapi segala pergumulan kehidupan kami boleh terus dipulihkan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang terus menolong, memampukan kami dengan hikmat-Mu, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami sehingga kami boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan terus berserah, berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya kehidupan kami ada dalam tuntunan penyertaan kasih Tuhan. Kiranya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kiranya otoritas Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau pun yang akan menolong kami
sebagai umat-umat yang percaya. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus kami alami, terus kami nikmati sampai saat ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.